Rinsa! Rinsa! Ya Allah. Matanya udah gak bengkak. Kita kalau aku mewakili Junarisa sih, ini adalah pertama kalinya kita muncul di layar lebar, itu yang pasti. Terus sangat berbeda dengan kalau kita nge-YouTube karena ada skrip. Jadi itu salah satu challenging buat kita. Dan yang lainnya adalah kalau soal mistis-mistisnya, ketika semua tim produksi yang ada di lokasi mungkin gak lihat apa-apa, anak-anak Junarisa melihat segalanya gitu. Jadi dan kita harus nyuakin gitu. Kalau bisa di konten kan kita pasti kontenin, mediasi. Kalau di lokasi ya kita berusaha profesional untuk tidak mempedulikan mereka. Tapi mengganggu nggak sih Teh selama proses syuting sendiri mereka, dalam tanda kutip mereka itu mengganggu nggak? Yang lain-lain ya mengganggu, enggak juga sih, karena kita butuh juga untuk kayak sebenarnya Angga nih pada saat Prinsa kesurupan dia beneran datengin mobilnya. Jadi buat aku sih sangat mendukung film. Bahkan mungkin teman-teman ada yang udah nonton filmnya akan ada beberapa ini ya Mas ya yang ketangkep di film itu. Tanya Mas Rizal deh. Iya, ketangkap seperti apa Mas? Secara visual ya? Enggak, suara sih. Kalau yang saya tahu ya, kenapa saya bilang saya tahu? Mungkin yang lain bisa lihat, nggak tahu di layar. Tapi yang saya dan tim kru, terutama di post ya, tangkap adalah suara. Banyak suara-suara yang ini bukan suara syutingan nih gitu. Tapi kita masukin aja. Kalau pakai volela gitu. Suara manusia kah atau suara kayak gerakan seperti itu? Ada suara orang gitu. Nyanyi, ada kecil, ada nyanyi. Itu bukan dari kita. Prinsa gimana debut acting pertama Prinsa? Tiba-tiba langsung ekstrim gini Prinsa. Yang pastinya challenging banget buat aku, tapi aku excited banget karena memang ini film pertama aku juga. Dan langsung di film yang sangat challenging horror gitu ya, dengan segala gerakan dan juga ya actingku banyak kayak kesurupan segala macam, dan itu kan menguras tenaga dan aku juga perlu untuk latihan gitu. Jadi aku seneng dan sangat challenging banget dan aku happy sih. Ada satu sosok yang benar-benar bikin saya takut. Prinsa harus dicek. Takutnya ada sosok yang menempel di tubuhnya. Yang baru sekarang, documented by, not film by. Silahkan Kak. Karena Junarisa ini konsepnya memang dokumenter. Jadi selama nulis, selama meramu ya. Jadi kayak bisa dibilang menulis atau meramu Junarisa ini kita pakai kaidah-kaidah dokumenter kan. Kaidah-kaidah yang habis itu ada di dokumenter yang Mas Rizal pasti lebih banyak lagi permainannya. Terus habis itu jadi yang kita fokusin adalah subjek yang mau kita bicarakan di film ini apa. Jadi subjek yang mau kita bicarakan apa, terus aku research apa aja tentang Junarisa, tentang hantunya, tentang apa yang mungkin terjadi, dan habis itu kita kumpulin kira-kira kejadian ini dalam sebuah dokumenter tuh kayak gimana ya gitu. Jadi beda banget, jadi wajib ditonton 11 Juli Junarisa. Suasana itu tetap lo tulis atau pengadeganan ngikut? Suasana pengadeganan tetap ditulis, tapi kemudian Mas Rizal bilang bahwa ini seperti guide. Jadi kayak skrip yang aku tulis itu seperti guide untuk dia nanti mendokumentasikannya, karena habis itu dia dimainkan langsung sama Junarisa. Terus habis itu kejadian-kejadian pun yang mereka alami langsung, jadi habis itu lebih ke skripnya lebih kayak guide aja, makanya akhirnya documented by dan habis itu research by gitu. Walaupun ada banyak kaidah penulisan skenario yang tetap aku masukin itu, cuman kita meminjam juga kaidah-kaidah dari dokumenter. Challenges-nya apa kali ini? Beda banget karena kita waktu pas aku sama Mas Rizal bikin, kita langsung ngomong bahwa ini adalah dokumenter, drama dokumenter gitu.
bukan phone footage, bukan, ya ini dokumenter yang dimana akhirnya kita tuh seperti orang lagi research kayak apa yang mau kita bicarakan dulu ya gitu. Jadi bukan cuman kayak oh premisnya ini, tapi kita mau bicarakan soal apa nih gitu. Pasti kan ada hal-hal yang berbeda, makanya ini satu sajian horor yang beda sih buat aku, dan kayaknya Mas Rizal lebih banyak lagi hal yang berbeda buat dia karena ini dia pertama kalinya beneran kayak seperti mendokumentasikan sebuah kejadian. Bakal menjadi new wave nggak? Harus jadi sesuatu karena kita harus punya yang baru terus. Selamat ya, Le. Siap, Bye. bismillah ya, doakan. Wah, atasnya wah. Keadaan sudah semakin berbahaya bagi Prinsa. Menurut Bapak, jalan satu-satunya hanya membawa Prinsa kembali ke kampung halaman tempat Uwa berasal. Kalau tidak akan kembali. Lamanya. Sakit geuing ngareungeun cicing hanteu dek mating tim usma kulaga sarila tuluy rek naon ka dieu samaruk aing sieun nih bakal